artikel selanjutnya ada cerita menarik dari Pulau Madura yang sekarang lagi ramai di konten-konten selalu FYP Maduro. Dan filmnya Pau apa ya? Ini lagi rame banget nih di beranda saya, terus FYP nih Maduro. Menarik ini. Oke, ketika madrasah sederhana di Madura membuka jalan bagi anak-anak disabilitas. Ya, silakan diseruput dulu kopinya, yang sedang beraktivitas dimanapun berada. Jangan lupa kita bahagia dan saling membahagiakan. Oke, kita seruput dulu kopinya. Mantapnya. Sambil ngopi dengerin membuatlah.id, mantap. Mantap nggak Momo? Oke, kita buka ya. Oke, ditulis oleh Mauzun. Ketika madrasah sederhana di Madura membuka jalan bagi anak-anak disabilitas. Wah, keren banget ini ya. Memang Madura ini lagi ramai ini, lagi asik Madura ini, lagi viral ini. Di tengah ramainya warung 24 jam buka setiap hari kecuali hari kiamat. Lalu ditambah lagi film ya, Pau ya, saya nggak tahu cara bacanya gimana itu film yang Maduro itu, dan kontennya selalu iklannya itu selalu nongol di jadi FYP Maduro. Oke, pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Pendidikan adalah hak setiap anak. Amanat ini bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya masih banyak anak penyandang disabilitas yang kesulitan memperoleh pendidikan yang layak. Hambatannya beragam, mulai dari minimnya fasilitas, keterbatasan tenaga pendidik, hingga stigma yang masih kuat di masyarakat. Oke, saya kira ini kata kunci dalam artikel ini adalah anak, pendidikan, dan disabilitas ya. Jadi menarik banget ini. Di tengah berbagai keterbatasan ini ada sebuah madrasah di Desa Gadu Barat, Kecamatan Gading, Kabupaten Semenep, Madura. Wah, ini daerah tertimur ya di Pulau Madura. Yang memilih berjalan ke arah berbeda. Madrasah Zainul Salim membuka ruang belajar bagi anak-anak penyandang disabilitas. Meski fasilitas yang dimiliki jauh dari kata sempurna. Luar biasa ya kontennya. Pilihan ini tentu tidak mudah. Pilihan ini tentu tidak mudah. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa sekolah inklusif harus memiliki gedung yang lengkap, alat bantu modern, dan guru pendamping khusus. Padahal di daerah seperti Ganding, tantangan yang mereka hadapi jauh lebih mendasar. Keterbatasan anggaran dan kuatnya stigma sosial masih menjadi persoalan sehari-hari. Iya ya, sangat jelas ini. Apalagi di daerah-daerah terpencil, jika kita melakukan sesuatu ya pasti banyak sekali stigma dari masyarakat, stigma sosial yang yang bersifat apatis, yang mengejek begitu ya. Nah, ini tantangan. Lalu Madrasah Zainul Salim ini tidak punya alat apa-apa, tidak mempunyai fasilitas yang ada guru ABK-nya, pendamping ya, maksudnya guru pendamping ABK-nya, lalu alat bantu modern, lalu ya macam-macam lah ya, layaknya sekolah inklusi ya. Nah, dari semua itu Madrasah Zainul Salim tidak menjadi persoalan. Keren ya. Tidak sedikit orang tua yang menyembunyikan anak penyandang disabilitas karena khawatir dipandang sebelah mata. Mereka ragu anaknya mampu belajar bersama anak-anak lain. Nah, ini nih ya. Ini PR bagi kita semua, bagaimana misalnya supaya ibu atau orang tua bagi teman anaknya yang punya keterbatasan fisik maupun mental, jangan disembunyikan.
ya. Mari bersama-sama untuk memberikan terbaik kepada anak-anak kita dan juga kepada anak-anak yang non disabilitasnya. Yuk mari kita belajar dari sekarang untuk tidak saling membuli, tidak saling memberikan stigma begitu ya. Karena itu menyakitkan. Coba bagi Anda dalam posisi seperti itu bagaimana rasanya? Ya, mari kita saling mengevaluasi diri, saling mengaji rasa, saling mengaji diri untuk tidak saling membuli. Ya, oke. Madrasah Zainul Salim berusaha memutus anggapan tersebut. Bagi mereka, pendidikan bukan hanya soal ruang kelas atau nilai akademik, tetapi tentang memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan dihargai sesama manusia sebagai manusia. Penting ya bagi kita semua bahwa memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan dihargai sebagai manusia. Ini sesuai dengan amanat dan di dalam tegaskan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berawal dari kesederhanaan, perjalanan Madrasah Zainul Salim dimulai sekitar tahun 1993. Saat itu sekolah ini belum memiliki gedung sendiri. Pada tahun itu, pada memulai belajarnya tahun 93, sekolah belum memiliki gedung sendiri. Terus gedungnya siapa? Menarik ya. Kegiatan belajar mengajar berlangsung di teras rumah warga dan musola. Oke. Guru dan murid datang dengan perlengkapan yang sangat sederhana. Yang terpenting saat itu bukan seragam atau fasilitas, melainkan semangat untuk belajar. Wow, keren ya. Ya, diseruput dulu kopinya. Segmen sambil ngopi dengerin mubadlah.id. Wow, asik ya. Sambil ngopi dengerin mubadlah.id. Oke, lanjut. Seiring waktu masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan. Kelas-kelas mulai terbangun, jumlah siswa bertambah dan pendekatan pembelajaran pun semakin berkembang. Yang menarik, sejak awal Madrasah Zainul Salim tidak membeda-bedakan anak berdasarkan kemampuan fisik maupun intelektualnya. Anak-anak disabilitas belajar bersama teman-temannya dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saat ini terdapat sekitar 5 siswa berkebutuhan khusus yang belajar di madrasah tersebut. Salah satunya baru saja lulus SMA dengan perkembangan yang membanggakan. Wih, keren ya. Selamat. Ia mampu membaca dengan baik. Aktivitas berinteraksi dengan teman-temannya, sering membantu guru, bahkan dipercaya memimpin pembacaan surah Yasin sebagai pelajaran dimulai. Bagi sekolah, pencapaian itu menjadi bukti bahwa setiap anak memiliki potensi jika diberi kesempatan untuk berkembang. Yes, saya setuju. Saya setuju banget. Setiap anak memiliki potensi jika diberi kesempatan setiap anak memiliki potensi jika diberi kesempatan untuk berkembang. Yes banget. Nilai dasar pendidikan inklusif. Nah, di Madrasah Zainul Salim, pendidikan inklusif tidak hanya terwujud melalui penerimaan siswa penyandang disabilitas. Nilai yang menjadi pondasinya adalah andab asor, yakni sikap rendah hati dan menghormati sesama. Keren ya. Jadi pendidikan inklusif tidak hanya mewujudkan melalui penerimaan siswa penyandang disabilitas, namun nilai yang menjadi pondasi adalah andab asor, ketawaduan, yakni sikap rendah hati dan menghormati sesama. Wih, keren.
Nilai ini diterapkan maaf. Nilai ini diterapkan dalam cara sekolah memandang setiap anak. Tidak ada pelabelan normal atau dan tidak normal. Semua menerima perlakuan sebagai pribadi yang memiliki martabat dan hak yang sama. Karena itu, sekolah tidak memaksakan semua siswa belajar dengan cara yang sama. Guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan masing-masing anak. Penilaian juga tidak hanya bertumpu pada hasil ujian, tetapi melihat perkembangan setiap peserta didik. Wih, ini nih yang namanya sekolah ini. Tidak disamaratakan. Ini harus sesuai dengan grade kemampuan anak-anak ya. Dan harusnya ini madrasah seluruh Indonesia belajar ke madrasah Zainul Salim ini. Penting banget ini ya. Bagi para guru, mengajar bukan sekedar menyampaikan materi. Mereka terdorong untuk mendampingi proses belajar anak dengan kesabaran, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, ini pentingnya ya bagi seorang guru ya. Tapi hari ini guru disibukkan oleh administrasi, Bang. Bagaimana itu ya? Selain administrasi, juga disibukkan dengan besaran kecilan honornya. Aduh iya ya. Di bulan-bulan kemarin kita lagi rame soal apa? Guru honornya lebih besar daripada pegawai ompreng di SPPG. Iya ya. Masya Allah, kita memang kompleks sekali nih masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Oke, pendekatan ini juga membentuk karakter siswa lain. Mereka belajar menghargai teman yang berbeda, mengembangkan empati dan terbiasa hidup dalam lingkungan yang inklusif. Perbedaan tidak lagi mereka anggap sebagai kekurangan, namun menjadi bagian dari kehidupan bersama. Wih, keren. Perbedaan tidak lagi mereka anggap sebagai kekurangan, namun menjadi bagian dari kehidupan bersama. Wih, ini menerapkan prinsip ya, rahmat dan salam. Keren. Cocok ini madrasah seluruh Indonesia belajar ke madrasah Zainul Salim di Sumeneb, Madura. Pelajaran bagi dunia pendidikan. Pengalaman madrasah Zainul Salim menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak selalu bergantung pada fasilitas yang serba lengkap. Yang paling menentukan justru komitmen sekolah untuk menghargai setiap anak sebagai manusia. Sekolah ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menolak anak-anak disabilitas. Sebaliknya, dengan kemauan, kreativitas, dan semangat melayani, ruang belajar yang setara tetap bisa diwujudkan. Wow. Di tengah masih kuatnya stigma terhadap penyandang disabilitas, langkah Madrasah Zainul Salim menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya nilai ujian atau megahnya bangunan sekolah. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memanusiakan setiap anak dan memberi mereka memberi mereka kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Wow, keren. Selamat kepada Madrasah Zainul Salim yang memberikan teladan, yang memberikan model pembelajaran di madrasah ini sebagai sekolah yang inklusif. Dan yang menarik di akhir kata ini, di akhir artikel yang ditulis oleh Mauzun ini adalah Madrasah Zainul Salim menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya nilai ujian. Ini banget ini. Super banget ini dan menjadi pemukul bagi kita semua yang menganggap kesuksesan sekolah itu dari nilai ujian atau megahnya bangunan sekolah. Lalu yang lebih dalam lagi menurut saya, yang lebih padat, yang lebih terpukul bagi saya adalah pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memanusiakan setiap anak.
dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Wow. Ya, saya kira ini madrasah yang menjadi contoh ya. Patut teman-teman kalau studi banding ke madrasah, saya merekomendasikan madrasah Sheikh Salim di Sumeneb. Wah, keren banget ini dari artikel yang ada di mubadalah.id. Ketika madrasah sederhana di Madura membuka jalan bagi anak-anak disabilitas. Wah, keren.